Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja, sebelumnya kami berterima kasih kepada yang terhormat pengasuh dan dewan pengasuh, dan terima kasih pula kepada moderator yang sudah mempercayakan kami mengambil alih mikrofon, serta tak lupa kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir di acara ini sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh barokah ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, berdirinya kami berdua di sini untuk menjelaskan isi buku panduan yang bunda-bunda pegang. Okay? Berikut hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Ya, sebelumnya bisa dipastikan bunda-bunda udah mendapat buku panduan. Monggo dipegang, dipegang semuanya untuk dilihat bersama. Langsung saja kepada pembahasan buku panduan yang sudah tercetak. Bisa dilihat untuk bahasan pertama pada halaman 8. Ya, di situ judulnya pedoman inti wali santri. Ya, bisa kita baca bersama dan kemudian kita berpegang bersama sebagaimana pedoman adalah pegangan inti wali santri untuk dapat menemani proses menuntut ilmu putrinya di pesantren. Walaupun mungkin dari rumah ya, putrinya ada di pondok, tetap bisa menemani dengan memegang pedoman ini. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Pastinya atas kesempatan utamanya yang diberikan pada putrinya untuk tinggal di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yakni mendoakan putrinya setiap saat. Bukan berarti kasih sayang itu harus selalu menemani putrinya dalam belajar di rumah, gitu tidak. Memasukkan ke pesantren dan mendoakan putrinya setiap saat sama saja dengan menemani, harinya bisa bertemu bersama. Minimal mungkin membaca Al-Fatihah setiap selesai sholat demi putrinya yang sedang menuntut ilmu, agar diluruskan niatnya, dimudahkan hafalannya, disedikitkan masalahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni mempercayakan pada lindungan Allah. Ya. Mempercayakan pada lindungan Allah itu hendaknya tidak terlalu khawatir. Aduh, gimana makannya ya? Bisa nyuci apa enggak ya? Nah, hendaknya tidak terlalu khawatir terhadap keadaan putrinya. Insya Allah putrinya selalu dalam penjagaan atau lindungan Allah. Karena hakikatnya khawatir itu berarti kita masih kurang husnuzon kepada Allah. Jadi jangan hendaknya tidak terlalu khawatir gimana ininya, gimana itunya. Insya Allah semuanya bersama. Kemudian yang keempat yakni ikut melatih hidup mandiri dan sederhana. Jadi di situ keterangannya hendaknya tidak terlalu sering mengirim bekal dari rumah atau sering menelpon atau memanjakan hal-hal lainnya. Ya. Jadi bagaimana caranya ikut melatih? Ya. Jadi memahamkan pada putrinya untuk menerima fasilitas dan ketersediaan dari pelayanan yang ada di pondok. Demi mandiri dan sederhana. Kemudian apabila ada telepon atau saat kunjungan putrinya menangis, mengadu, mengeluh, ya, jadi hendaknya disikapi dengan menengahi dan memberi solusi. Jadi cari titik permasalahannya dulu, kemudian bagaimana kita bisa memberikan solusi dengan baik. Yang keenam yakni
mendukung peraturan yang ada. Ya, ini yang mondok putrinya, tapi ibunya juga ikut apa? Memahamkan peraturan, mendukung. Kalau putrinya memang salah, ya ibunya yang bisa juga untuk membenarkan. Seperti itu, ya. Jadi mendukung dan memahamkan peraturan yang ada, karena peraturan yang ada jika ditaati itu juga sebagai sarana bagaimana putrinya bisa mendapat keberkahan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, menyerahkan sepenuhnya pada didikan pesantren. Di awal pendaftaran, ya, mohon maaf Ustazah, kayaknya bunda-bunda lemes semua gitu. Pokoknya supaya tidak lemes, kita buat yel gimana? Untuk lebih menyemangatkan diri supaya jadi bunda-bunda yang semakin luar biasa dan putri-putri panjenengan semua menjadi putri yang solihah. Mungkin bunda-bunda punya yel-yel sebelumnya di rumah atau di tempat kerja atau di organisasi? Tidak ada gitu. Kalau gitu di sini kami sudah meraba-raba untuk yel-yelnya ini cocok nggak ya kira-kira untuk bunda-bunda yang luar biasa ini. Nanti diikuti ya bunda. Nanti kalau saya bilang al khairat, jenengan jawab barokah, gitu ya. Kalau saya bilang bunda, nanti jenengan jawab cintaku. Nanti kalau saya bilang putriku, jenengan jawab solihah, gitu. Ya bunda? Oke, semangat bunda. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Al khairat barokah, bunda cintaku, putriku solihah. Al khairat barokah, bunda cintaku, putriku solihah. Putriku solihah. Putriku solihah. Al khairat barokah. Al khairat barokah, bunda cintaku, putriku solihah. Al khairat barokah, putriku solihah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, alhamdulillah sudah refreshing. Ini tadi sampai nomor berapa? Ya, bisa lanjut untuk disimak. Nomor 7 adalah menyerahkan sepenuhnya pada didikan pesantren, ya. Ketika bunda sudah digerakkan oleh Allah, ya, untuk berniat memasukkan putri-putri bunda ke pesantren, itu adalah satu kenikmatan, ya. Dimana di awal, ya, sudah diberikan kepada ibu pengasuh, dewan pengasuh, ya, untuk dididik, ya. Jadi hendaknya menitipkan sepenuhnya sebagaimana mempercayakan di awal, ya, hal-hal yang menjadi ketetapan. Ini lagi-lagi semata-mata demi kesuksesan dan niat baik bunda, ya, dalam memasukkan putrinya di pesantren. Yang kedelapan, yakni memberikan contoh dan tauladan yang baik. Ini juga lebih penting. Ya, mungkin jarang bertemu sehari-harinya, tetapi mungkin ketika kunjungan atau ketika liburan, hendaknya juga bunda-bunda memberikan contoh dan tauladan yang baik. Kemudian selanjutnya yakni memuliakan putri, guru putrinya dan teman-temannya. Karena sebelumnya di sini adalah penuntut ilmu yang hakikatnya adalah pejuang Allah. Dan yang terakhir, ya, di situ posisi orang tua atau wali sebagai pendidik dan bukan pembela. Mungkin merasa yang mendidik gurunya di sini, tapi orang tua itu sebenarnya juga berstatus sebagai pendidik, bukan hanya pembela.
sudah selesai untuk pedoman wali santri. Mohon maaf pada seluruh belum. Mohon maaf diumumkan kepada segenap wali santri putri untuk tidak mengambil foto atau video demi keamanan bersama. Okay? Nanti insya Allah di akhir nanti kita akan mengeluarkan video atau dokumentasinya. Jadi mohon bersabar dulu mungkin. Namun dan beralih ke halaman 10 sampai 11. Jadi mudah-mudahan bisa buka halaman 10 dan 11. Ini langsung ke bab 3 dan bab 4. Untuk bab 1 dan bab 2 nanti bunda-bunda bisa dibaca sendiri di rumah. Untuk berkunjung dan mengirim bekal. Nah, di sini perlu bunda-bunda ketahui, kami dari pondok menetapkan bahwa waktu berkunjung hanya dibuka pada hari Jumat. Ini untuk bertemu ya. Keputusan ini kami ambil atas persetujuan pengasuh dikarenakan melihat sisi positif peraturan yang telah kami berlakukan selama masa pandemi. Jadi selama pandemi kan bolehnya cuma hari Jumat ngirim. Nah, ternyata keputusan tersebut membawa dampak baik. Jadi putri-putrinya bunda biasanya sekolah dipanggil dikirim, sekarang enggak, cuma hari Jumat. Kan hari Jumat itu dari pagi sampai sore free. Jadi bunda-bunda bisa lama ketika bertemu. Jadi untuk seterusnya waktu berkunjung atau bertemu dengan putrinya hanya pada hari Jumat saja. Itu untuk waktunya mulai dari jam 7 sampai jam 17.15 atau jam 5:04. Dan untuk selain hari Jumat gimana? Nah, sama seperti biasanya, hanya boleh menitipkan barang saja kepada petugas yang menjaga di kantor informasi. Selanjutnya untuk ketentuan bekal santri ya. Bagaimana bunda-bunda mengirimkan barang ya, atau bekal ya untuk putrinya. Itu ada ketentuannya. Poin penting dari bekal yang dikirim itu harus apa tulisannya di sederhana itu berarti ya tidak berlebih. Di situ diterangkan sederhana adalah bukan yang pertama bukan aksesoris mewah ya. Walaupun mungkin termasuk yang berkemampuan untuk beli emas, anti emas, cincin emas, kalung emas sudah ditaruh di rumah dan tidak dikirimkan ke pondok. Yang kedua juga bukan alat make up mewah ya. Alat make up di sini ya biasanya sekarang kan sudah zaman modern. Merek-mereknya sudah mulai tinggi levelnya. Oke. Ya pasti ibu tahu sendiri bagaimana yang standar dan bagaimana yang terlalu mewah. Kemudian untuk baju ya, hendaknya baju juga yang sederhana, yang standar, karena di sini pesantren untuk menuntut ilmu dan tidak berlomba-lomba untuk menunjukkan gaya atau fashion. Kemudian juga tidak mengirimkan barang elektronik apapun, dari laptop, HP, ataupun benda terkecil seperti MP3 mungkin itu tidak usah ya. Karena di sini putri-putrinya lebih berhak atau lebih berkewajiban untuk memegang buku-buku dan kitab-kitabnya. Dan untuk uang saku ya, juga mohon distandarkan. Tidaknya kebutuhannya untuk makan dan sehari-hari tercukupi. Itu yang kami tentukan. Dan di situ ada keterangan untuk tidak mengadakan tasyakuran bersifat pribadi. Tasyakuran bersifat pribadi apapun macamnya, seperti perayaan ulang tahun putrinya, dengan mengajak sebagian kelompok teman atau teman asramanya saja, karena hal-hal yang bersifat pribadi walaupun itu memang dirinya tasyakuran bisa menimbulkan iri dan kecemburuan. Bisa dipahami ya ibu? Dan
dianjurkan untuk tidak mengirim bekal setiap hari walaupun rumahnya dekat. Ini berkesinambungan dengan pedoman tadi. Demi apa? Melatih mandiri dan sederhana. Insya Allah di sini dicukupi dulu. Dicukupi untuk makan, kebutuhan sehari sudah ada. Yang jauh ataupun yang dekat insya Allah bisa bertahan di sini. Nah, demikian peraturan kami buat sedemikian rupa agar tidak ada santri yang merasa nggak betah, nggak merasa karena minder atau merasa kurang. Itu yang perlu dipahami bersama. Masih berada di halaman 10. Kan tadi sudah dijelaskan ketentuan bekal yang dikirim. Nah, ini ketika berkunjung pada hari Jumat itu ada berapa ketentuan? Ada 2 ketentuan. Yang pertama harus memiliki hubungan mahram. Jadi kalau selain mahram jangan membiarkan bunda-bunda mempercayakan kepada yang selain mahram untuk mengirim putrinya di sini. Terus yang kedua, melapor kepada petugas yang ada di informasi. Jadi ketika hari Jumat datang langsung melapor ke petugas yang ada di informasi. Perlu digarisbawahi, ini bunda-bunda harus menyebutkan nama lengkap, alamat juga asramanya. Jadi bunda-bunda harus tahu asrama putrinya asrama apa. Soalnya santrinya kan banyak, jadi kami kesulitan yang mau manggil di mana. Kadang putrinya nggak ada di asramanya, kemana. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, seperti yang sudah disebutkan tadi, bunda-bunda tidak memfasilitasi dengan alat elektronik meskipun yang kecil, soalnya itu akan mengganggu. Kemudian tidak memfasilitasi dengan pertemuan selain mahram. Terus yang terakhir, ikut menghimbau putrinya untuk ikut sholat berjamaah di mushola pesantren. Jadi biasanya kan ada yang ngirim dari pagi sampai zuhur sampai asar, itu tetap harus ketika ada berkumandang, ayo dong sholat, ikut berjamaah. Kemudian tadi ketentuan dalam pengiriman hari Jumat. Untuk selain Jumat berarti kan bisa dititipkan barangnya. Sama ketentuannya sama seperti sebelumnya, hanya diperjelas lagi untuk menitipkan hanya pada petugas yang ada di pos informasi. Ya. Dengan memberi keterangan jelas, ya biasanya kadang keterangannya cuma namanya Khadijah, gitu, padahal ada nama panjangnya. Sedangkan Khadijah mungkin ada 10 di sini, jadi kadang lama sampainya atau nyasar seperti itu. Ditambah dengan nama, kemudian alamat dan asrama putrinya agar sampai pada tujuan. Dan masih di bab 11, berkunjung dan mengirim tadi ya, untuk ketika mengirim atau mengirim bekal atau berkunjung, wali santri itu hendaknya melalui gerbang depan saja ya. Tidak hanya wali santri, sebenarnya tamu, alumni, semuanya harus lewat gerbang depan. Kebetulan memang di Al-Wirot gerbangnya banyak, di belakang, di MTS memang banyak. Tapi kan kita tamu di sini, masa tamu lewat gerbang belakang? Jadi soalnya sering kami jumpai bunda-bunda banyak yang kepergok, itu banyak yang lewat belakang. Pas ada yang adiknya ngaji nanti lewat belakang. Jadi harus tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hanya melewati gerbang depan saja. Nah, untuk gerbang depan yang ini ya, yang ada almamaternya di situ kalau memang belum tahu. Dan untuk gerbang selainnya itu adalah gerbang-gerbang yang tidak diperbolehkan untuk melewati di situ kalau memang mau berkunjung dan bertemu putrinya. Beralih kepada bab 5, tetapi tetap dalam halaman 11 mudah-mudahan halaman 11 yang bawah. Di situ adalah
mengirim uang via transfer bagi bunda-bunda atau wali yang berhalangan untuk bisa datang ke sini, mungkin untuk memberikan uang saku atau pembayarannya bisa melalui transfer ke rekening pondok. Caranya sangat mudah, seperti biasanya bunda-bunda cukup mentransfer, bisa lewat HP atau kartu ATM. Itu banknya Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, atas nama tertera di slide, yaitu atas nama Husnia Khairul dengan kode bank 451. Kadang kesulitannya itu karena tidak tahu kode bank. Kemudian setelah mentransfer uang, kewajiban setelahnya yakni konfirmasi, harus konfirmasi pengiriman. Konfirmasinya bagaimana? Di foto buktinya atau di screenshot, kemudian dikirimkan via WA ke nomor yang sudah tertera di buku panduan. Dan di situ memang ada grup khusus transfer. Nah, kalau bunda-bunda telah transfer dan belum masuk grup, kita tolong dimasukkan grup agar bisa terdata dengan baik. Dan di situ harus tulis namanya, ini transfer untuk siapa, keterangannya berapa nominalnya dan untuk apa, semisal untuk uang saku atau untuk iuran bulanan, seperti itu bisa ditambahkan agar anaknya tidak salah penggunaan. Biasanya udah transfer banyak tapi belum bayar iurannya, kan bingung. Kemudian nanti kita bisa membantu ketika bunda-bunda memberikan keterangan untuk apa uang itu digunakan. Selanjutnya beralih ke halaman 12. Nah, ini untuk komunikasi melalui telepon dan WA. Jadi bunda-bunda bisa tetap berkomunikasi dengan putrinya dengan melalui telepon dan juga WA. Nah, ini untuk telepon itu bunda-bunda bagi yang putrinya sekolah formal MA atau MTS, itu nelponnya ada dua, bisa di pagi sama di sore hari. Untuk jamnya bisa dilihat di slide dan nanti bisa juga dibaca sendiri di buku panduan yang bunda-bunda pegang. Dan untuk batas menelpon itu, ini yang jenengan-jenengan yang nelpon dari rumah itu batasnya 5 hari 1 kali. Jadi kalau setiap hari telepon itu tidak boleh, harus 5 hari 1 kali. Dan lama menelponnya itu pun hanya 5 menit saja. Kalau ada yang bilang kok sebentar kangen, ya nanti terganggu putrinya belajar. Kemudian untuk yang santri dewasa atau putrinya udah lulus MA itu bisa nelpon dari pagi ketika jam formal, ketika yang lain sekolah itu bisa ditelepon. Kemudian untuk yang melalui WA, jadi alhamdulillah sekarang kami memfasilitasi juga bisa mengirim pesan menitipkan pesan kepada walinya dengan difoto biasanya ya bunda-bunda ya. Kemudian untuk yang dari santri itu bisa juga menelpon dari sini apabila ada keperluan mendadak. Itu bolehnya cuma pada sore hari saja. Dan itu pun batas menelpon putrinya dari sini hanya 1 minggu 1 kali dan untuk batasnya sama 5 menit. Kemudian beralih kepada bab selanjutnya, yakni ketentuan wali yang ingin bermalam, misalkan jauh, kemudian kirim putrinya atau menjenguk dan butuh menginap untuk istirahat sebentar. Maka hendaknya lapor kepada pengurus bagian penerimaan tamu dan bisa dijumpai langsung di kantor pesantren. Jadi lapor ingin bermalam. Dan setelah itu menempati penginapan yang telah ditentukan dengan menjaga keamanan dari barang-barang pribadi dan tidak mengajak putrinya untuk tidur di penginapan wali. Nah, karena putrinya tetap harus tidur di asramanya. Kemudian bunda
bisa lihat di halaman 13 yang di bawah. Itu untuk perizinan pulang bab 8. Itu di sini ada perizinan pulang itu ada dua macam. Ada izin sehari tidak menginap dan izin menginap. Untuk ketentuan izin sehari itu yang dibolehkan acara keluarga yang tidak mengganggu kegiatan efektif sekolah. Biasanya pada hari Jumat ada hall atau acara keluarga atau periksa itu bisa pada hari Jumat. Jadi kalau izin sehari selain hari Jumat itu biasanya tidak boleh karena ada jam sekolah. Jadi bolehnya apabila tidak mengganggu kegiatan efektif sekolah. Kemudian untuk izin sehari ini bisa memperpanjang dengan menginap apabila putrinya sakit, periksa dulu. Ternyata sama dokter direkomendasikan untuk tidak kembali soalnya sakitnya parah apa gimana. Itu bisa memperpanjang dengan syarat benar-benar harus kembali ke sini untuk ganti izin kartu menginap. Jadi bisa diperpanjang. Paham ya? Terus selanjutnya untuk ketentuan menginap, izin pulang menginap ini apabila walimah dari pihak keluarga dekat. Jadi maksimal itu sepupu ya. Jadi kalau tetangganya nikah itu gak boleh ya. Jadi harus keluarga yang dekat, paman, bibi atau sebagainya. Kemudian adanya keluarga yang meninggal atau orang tua sakit gak ada yang merawat, itu boleh bunda-bunda menjemput putrinya atau putri bunda yang sakit itu boleh. Jadi untuk bunda-bunda sekalian harus ikut memahamkan pada putrinya bahwa izin pulang hendaknya tidak terlalu sering agar tidak tertinggal dengan pelajaran yang lain. Dan untuk bab 9 sampai 11 itu tentang kewajiban di rumah sebagai wali santri. Kemudian ketentuan berbusana dan berkendaraan bisa dilihat kembali dan dibaca pada halaman 14 hingga 16. Gimana bunda? Sudah sehat? Alhamdulillah. Masih sehatkah? Atau sudah lemes? Yang bagian belakang? Yang bagian utara? Masih sehatkah? Yang bagian paling depan? Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada para wali santri yang baru datang. Dan himbau kembali tidak boleh untuk mengambil foto dan video apalagi diambil. Oke, mohon bersabar dulu. Bunda, sudah lupa. Bunda, al-khairat, putriku, al-khairat, putriku, saya minta yang sayap utara. Bunda, alhamdulillah masih nyambung. Bunda, alhamdulillah. Al-khairat, putriku, alhamdulillah. Yang bagian depan di sini, insya Allah semangat semua di sini. Bunda, al-khairat, putriku, al-khairat, putriku, Bunda al-khairat. Jenengan lebih fokus lagi. Saya kalau saya menggandakan Mbak Kakak berarti jenengan jawabnya juga Mbak Kakak. Oke? Bunda al-khairat. Cinta barokah Bunda. Oke. Putriku. Alhamdulillah. Yang bagian depan, depannya saya, belakangnya jenengan paling belakang. Oke? Yang baru datang, mau ambil. Bunda, kurang kompak, ada beberapa saja. Ya Ustazah ya. Yang kompak Bunda ya. Bunda, al-khairat, putriku, Bunda, al-khairat,
lanjutkan kembali. Beralih ke halaman 16 di bab 12 ini mengenai pembiayaan atau keuangan, rincian iuran bulanan. Jadi kan mungkin bunda-bunda ada yang belum tahu ketika iuran bulanan itu bayarnya dalam 1 bulan berapa. Jadi bunda-bunda bisa dilihat di slide. Nah, ini untuk iuran bulanan pesantren 1 bulannya itu 75.000. Ini sudah mencakup infak, air, listrik, juga madrasah diniyahnya. Untuk iuran MTS ini 75.000, iuran MA 85. Nah, untuk yang formal ini 75 dan 85 ini sudah infak sama tabungan wajib. Yang mana tabungan wajib itu nanti kembali ke putri-putri bunda sekalian di akhir tahun, agar bunda-bunda nanti bayarnya ketika di akhir tahun tidak terlalu berat. Jadi ditabung untuk nanti di akhir tahun. Nah, untuk iuran bulanan ini sewaktu-waktu bisa berubah guys, dikarenakan ada peningkatan kayak LKS dan sebagainya. Paham ya? Lanjut ke halaman 16. Di situ ada kriteria santri berhenti. Santri berhenti di sini ada 2 sebab, yakni berhenti karena diberhentikan atau dikembalikan kepada orang tua, dan yang kedua berhenti atas permintaan wali. Dan di sini memang diberhentikan ini masih kami harap tidak ada ya. Untuk prosedur santri yang berhenti, yakni pertama harus dijemput wali atau yang mewakili selama itu masih mahram. Dan yang kedua harus mengurus segala ketentuan yang ada dengan memastikan bahwa tidak ada tanggungan pembayaran baik di pesantren maupun lembaga formal. Dan kalau sudah dipenuhi semua, tidak ada tanggungan administrasi atau keuangan, bisa langsung sowan ke ibu pengasuh. Dan di sini perlu diperhatikan, kadang ada santri yang izin terlalu lama, tidak ada konfirmasi kenapa kok tidak kembali. Nah, ditetapkan bahwasannya santri yang pulang lebih dari 1 bulan tanpa ada konfirmasi, maka dianggap berhenti. Paham ya? Jadi kalau memang pulang itu harus selalu konfirmasi ya. Kenapa belum bisa kembali? Kenapa belum bisa kembali dengan uzur syar'i nanti. Nanti kalau misalkan sudah dianggap berhenti, maka dicoret dari seluruh lembaga yang ada di pondok, yang kabin atau formalnya, seperti itu. Selanjutnya beralih ke untuk jadwal kegiatan santri. Jadi mungkin banyak dari bunda-bunda yang belum tahu kegiatan putrinya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa. Bunda-bunda bisa buka halaman 19 di buku panduan. Itu dari jam 3 dini hari sampai jam 10 ya. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Nah, jadi bunda-bunda sekalian lihat ya, kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu padat banget ya. Jadi subhanallah, insyaallah putri-putri bunda semua di sini menjadi anak yang salehah. Terus untuk nomor telepon penting itu ada di halaman 21, baik itu WA pesantren, madrasah aliyah atau MA, madrasah sanawiyah atau MTS. Juga ketika hendak menelpon putrinya itu sudah ada di halaman 21. Jadi kalau ada keperluan atau apa, langsung hubungi nomor-nomor tersebut. Alhamdulillah untuk penjelasan buku panduan sudah selesai. Apabila ada yang kurang jelas bisa dibaca kembali. Ya, ini kan dapat satu-satu dan bisa dibawa pulang.
bisa dibaca kembali, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum selanjutnya. Dan kami mohon maaf apabila tadi banyak salah kata atau kurang jelas. Tetapi selanjutnya ini masih dilanjutkan untuk pembahasan beberapa permasalahan umum yang sering dikeluhkan. Kami di sini berniat untuk membahas agar sama-sama bisa memperbaiki diri. Di sini ada 7 poin kepengurusan yang mungkin sering jadi keluh kesah para bunda-bunda sekalian. Yang pertama yakni dalam pengurus kebersihan, yang kedua keamanan, ketiga transfer, kemudian pengurus kesehatan, pengurus kebahasaan, biro keuangan, dan tentang kiriman, titipan kiriman. Itu memang beberapa ada keluhan. Maka dibahas di sini untuk sama-sama bisa menjadi lebih baik. Langsung saja, yang pertama untuk pengurus kebersihan itu dari bunda-bunda yang sering dikeluhkan itu banyaknya baju yang hilang di jemuran. Perlu bunda ketahui ada faktor kenapa kok bajunya sering hilang di jemuran. Pertama, karena memang jemurannya kurang luas sehingga jemurannya itu debetan, nanti ada temannya lewat jatuh. Kemudian sebagian besar baju yang tidak tertanda, tidak diberi nama, sehingga ketika jatuh dan tidak diambil sulit untuk mengembalikannya. Jadi kadang itu bajunya jatuh itu kan tidak diambil, entah itu karena gengsi atau yang sebagainya. Padahal dari pengurus kebersihan itu sudah setiap hari udah cari siapa orangnya. Terus juga yang sulit itu tidak ada namanya, nggak dikasih nama. Jadi kebersihan juga bingung gimana. Namun untuk solusinya alhamdulillah jemurannya sudah diperlebar, sekarang ada 2 tempat, dan insya Allah setelah kembalian ini semua baju wajib dikasih nama. Terus untuk baju yang jatuh itu perlu bunda ketahui itu tidak dibuang, sama kebersihan dipungut, dicari dulu pemiliknya siapa. Kalau sampai nggak ada yang punya, itu sama kebersihan dicuci, kebersihan yang nyuci, terus setelah itu dilelang lah, seperti itu. Jadi nanti yang punya itu bisa tebus dalam keadaan bersih. Kalau yang ada yang nggak mau ngambil dalam keadaan kotor. Baru setelah itu, apabila masih sudah digituin itu tidak ada yang ambil, maka karena keterbatasan tempat itu kalau seumpamanya lebih dari 1 bulan bajunya kami sedekahkan atau dilelang juga. Siapa yang mau ya yang beli, soalnya tidak ada yang ambil. Nah itu lelang baju ala Sandra Alwer itu setiap hari Jumat seperti itu Bunda hadir. Kemudian lanjut kepada permasalahan tentang keamanan. Biasanya banyak keluhan dan memang kami akui bahwasanya bunda-bunda sekalian merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan santrinya. Biasanya telepon ya dipanggilkan tapi nggak menghubungi. Memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin kami minta maaf dulu sebagai kami pengurus masih banyak kurang dan hilang untuk bisa menjalankan sepenuhnya amanah sesuai dengan harapan bunda-bunda. Tetapi mungkin untuk memperkecil rasa kesulitan itu, maka perlu dipelajari faktor pertamanya mungkin ya waktu menelpon yang tidak sesuai. Jadi ketika tadi sudah diterangkan, waktu menelponnya bisa kapan saja bunda, pagi dan sore. Kadang ada selalu ada telepon gitu ya. Memang kita berusaha panggilkan, ternyata putrinya baru ketemu dan sudah keburu bel masuk kayak gitu. Ya. Pagi-pagi sudah sekolah baru ditelepon. Jadi kami minta maaf ya untuk bisa menyesuaikan lagi biar nggak terlalu kecewa. Dan dilihat lagi di kegiatan yang hari tadi ya, tidaknya bisa diperlukan. Dan kadang memang sudah tepat waktunya, hanya saja kami merasa kesulitan karena putrinya nggak di asrama ke kantin, main sama siapa seperti itu. Jadi kami ya doakan biar bisa sepenuhnya dari mana. Dan beberapa waktu mungkin jaringannya sibuk ya,
sebagainya ya, bila sudah banyak kalau disyukuri ya, syukuri dulu walaupun masih antri. Kalau bersyukur nanti bertambah. Jadi hendaknya memperhatikan lagi waktunya agar tidak kecewa atau merasa kesulitan seperti itu. Yang kedua dalam masalah keamanan, biasanya bunda-bunda merasa sulit mengurus perizinan atau begitu. Yang sering izin mungkin ini sulit. Kalau yang nggak pernah izin ya tidak merasa pastinya. Nah, ini dikarenakan mungkin kriteria izin yang tidak sesuai. Biasanya gitu. Tetangganya wafat gitu, minta diajak pulang anaknya. Ya kita sulit untuk mengizinkan. Neneknya kangen gitu. Ya semuanya kangen soalnya memang jauh dari keluarga. Jadi bunda-bunda harus paham betul gitu ya. Sebenarnya tidak sulit apabila sesuai dengan ketentuan tadi di awal. Bapak sudah ketemu pengurusnya, insya Allah akan menguruskan. Jadi agar tidak merasa kesulitan, sebelum jemput putrinya melihat kembali ketentuannya sesuai atau enggak, boleh enggak ya dijemput. Tiba-tiba nanti kangen, neneknya kangen katanya gitu tadi. Sudah kesini jauh-jauh, anaknya suruh pulang tapi tidak diizinkan, merasa sulit ya karena memang tidak sesuai. Jadi harus diperhatikan kembali dan dimohon untuk izin itu ke pengurus. Ke pengurus terlebih dahulu. Biasanya dikarenakan merasa sulit izin ini langsung dikarenakan sulit izin ini langsung ya kayak merasa tidak puas seperti itu. Nah, kemudian nanti merasa kami tidak melayani seperti itu. Jadi ya bisa dilihat kembali untuk kriteria izinnya. Kemudian uang transfer yang tidak segera sampai, ini berarti bagi yang merasa sering mengirim uang lewat transfer, biasanya kok nggak sampai-sampai ke putrinya, kok belum disampaikan seperti itu. Faktor utamanya mungkin konfirmasi wali santri tidak melalui grup, biasanya chat pribadi, sedangkan chat itu banyak. Kadang mungkin kelewat karena konfirmasinya lewat chat pribadi. Jadi hendaknya minta masukkan grup transfer dulu dan konfirmasi di grup khusus transfer seperti itu. Dan mungkin faktor kedua, sudah konfirmasi, sudah ditulis di papan pengumuman, tapi sang putrinya tidak segera datang ke kantor. Ya. Di sini kalau memang sudah dapat ya, dan sudah dikonfirmasi, maka pengurusnya itu akan tulis di papan, ya. Akan tulis di papan di depan kantor seperti ini gambarnya. Itu papannya besar, nama santri yang dapat kiriman uang transfer. Jadi langsung ditulis di situ. Selanjutnya untuk si kesehatan, ini biasanya yang sering dikeluhkan kurang perhatian dalam masalah kesehatan. Ini perlu bunda-bunda ketahui, kami semua di sini kan santri, jadi emang faktornya kenapa kurang perhatian dalam masalah kesehatan karena kami kurang pengalaman dalam menangani santri yang sakit gimana. Tapi kami sudah berusaha semampu kami dengan memberikan pertolongan pertama, yaitu ini selama ini yang sudah kami lakukan, sudah berusaha, itu ketika ada yang sakit dijemur, dijemur biar kumannya hilang, penyakitnya hilang. Kemudian memberikan pertolongan pertama dengan detensi, kemudian sudah ada fasilitas poskestres. Jadi ketika sakit dijadikan satu di situ, udah ada kesehatan juga yang menjaga. Kemudian kami juga sudah melengkapi obat-obatan yang ada. Kemudian dalam hal kebahasaan, beberapa wali santri beberapa bunda sempat berkeluh atau curhat gitu. Kenapa kok putri saya mondok malah pulang-pulang makin bahasanya makin kasar gitu, atau tidak kunjung membaik seperti itu. Sama, kita semua pengen baik dan kami semua pengen terus
terwujudnya hal tersebut. Dan untuk faktor utamanya, ya mungkin kami masih belum bisa sepenuhnya memahamkan bagaimana pentingnya kita bertata krama melalui ucapan. Tetapi kami sudah melakukan beberapa solusi penanggulangan untuk hari ini, yakni dengan memberi peringatan dan memberi hukuman bagi yang melanggar seperti itu. Dan kami mohon kerjasama bagi untuk muda-muda sekalian, ya. Ini kan setelah ini liburan, ya, mungkin bisa memulai ya di rumah untuk selalu mengajak putrinya menggunakan bahasa yang santun seperti itu, bahasa yang halus dan tidak teriak-teriak seperti itu. Terus yang selanjutnya biro keuangan. Ini ada 3 permasalahan yang sering dikeluhkan oleh bunda-bunda biasanya. Permasalahan pertama, tunggakan pembayaran iuran. Nah ini banyak santri yang iurannya enggak. Kenapa? Karena banyak santri yang tidak membayarkan uang iuran bulanan yang diberikan orang tuanya kepada biro. Jadi sama orang tuanya sudah dikasih, tapi sama anaknya dikorupsi buat jajan atau buat yang lain. Nah ini untuk solusinya, untuk kedepannya hendaknya bunda-bunda langsung membayarkan kepada bironya, kepada pengurus, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Kemudian faktor permasalahan kedua itu kehilangan uang. Jadi faktor utamanya kenapa kok banyak santri yang kehilangan uang? Karena banyaknya santri yang tidak menyerahkan uang saku bulanan yang diberikan orang tuanya kepada biro. Jadi untuk solusinya dari pesantren itu sudah memberikan fasilitas menitipkan uangnya itu kepada biro. Jadi kenapa kok hilang? Berarti putrinya tidak menyerahkan itu. Jadi kalau seumpamanya tidak diserahkan, di luar tanggung jawab kami. Kami juga sudah menyediakan almari yang sudah ada kuncinya masing-masing. Kemudian permasalahan yang ketiga, peminjaman uang. Nah ini banyak santri yang mengatasnamakan orang tuanya untuk meminjam uang kepada biro. Jadi biro itu juga bisa menyediakan jika ada yang hendak meminjam uang, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, harus persetujuan orang tua. Kemudian hanya untuk kebutuhan pribadi, makan. Jadi ini untuk meminjam uang itu bolehnya kalau seumpamanya buat makan aja. Kalau buat jajan, buat SPP, buat kebutuhan lain itu gak boleh. Cuma buat makan saja boleh pinjam. Itu pun batas tertinggi peminjaman nominalnya paling tinggi itu 250. Itu pun kalau mau pinjam itu yang pinjam pertama harus dilunasi dulu. Gak boleh 25 belum 250 belum dilunasi kemudian pinjam lagi. Gak boleh, harus lunas dulu yang pertama kemudian boleh pinjam lagi. Nah ini untuk SPP, untuk bayar SPP kenapa nggak boleh pinjam? Sebenarnya kan SPP itu kalau dari pesantren sudah ada keringanan gitu. Kalau umpamanya emang tidak mampu atau ada udzur, itu bisa nanti izin kepada pengurus biro keuangan. Jadi untuk pinjam uang ini hanya untuk kebutuhan makan saja. Dan insya Allah ini poin terakhir ya dalam hal penitipan barang. Ini kan hari Jumat saja yang boleh ketemu putrinya. Kalau hari lain harus titip-titip gitu. Kadang ada rasa kurang percaya karena apa disampaikan langsung atau salah orang atau gimana ya. Jadi untuk menghindari ini ya, ini kiriman yang tidak sampai pada putrinya, maka orang tua harus menyerahkan nama dan tahu asrama putrinya. Itu penting Bu. Nanti misalkan yang disebutkan Fatimah, asrama mana? Kurang tahu, pokoknya di atas. Asrama atas itu banyak. Nanti mungkin pengurusnya nyari gak ketemu, akhirnya nggak sampai kan seperti itu. Kemudian maka ya, untuk asrama putrinya setelah ini ya langsung ditanyakan ya, dan untuk ketika kirim Jumat atau titip barang harus menyertakan
hal tersebut. Terus yang ini sebelum kami serahkan kembali kepada moderator, perlu bunda-bunda ketahui semua peraturan yang ada di Pondok Pesantren Al-Murad itu sudah menjadi ketetapan pengasuh dan sudah atas musyawarah pengasuh dan dewan pengasuh. Jadi dan tidak lain, semua peraturan itu kan demi kebaikan kita semua, pengurus dan putri-putri bunda sekalian. Jadi insya Allah itu tujuannya agar menjadi anak yang salihah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan kepada guru. Jadi kami mohon